Bagaimana Bu Ratna, tetangga julid, berubah jadi pahlawan gang. Simak dan nikmati alur ceritanya. Pesta kejutan untuk sang ratu gosip. Kisah Bu Ratna, di gang sempit itu. Semua orang tahu kalau satu-satunya portal berita tercepat bukanlah televisi atau internet, melainkan jendela rumah Bu Ratna. Jendela itu selalu terbuka setengah, tirainya sedikit tersibat, dan dari sanalah sepasang mata tajam mengawasi siapa saja yang lewat. Pagi itu, Sari sedang menjemur pakaian. Belum sempat ia menata jemuran, terdengar suara memanggil dari arah pagar. "Wah, bajunya banyak sekali, Bu Sari. Mau dijual ya?" tanya Bu Ratna sambil tersenyum tipis. Sari menahan napas. "Enggak, Bu. Ini ya, hasil cucian seminggu." "Oh, seminggu. Pantesan. Kemarin saya lihat ada motor asing parkir di depan rumah ibu. Tamu dari mana tuh?" Sari tersenyum sopan. "Itu kurir paket, Bu." "Oh, kurir. Kirain." Suara Bu Ratna menggantung penuh makna, seperti sebuah kalimat yang sengaja dibiarkan setengah matang. Siang harinya, gosip baru menyebar. Katanya Sari punya tamu misterius. Sumbernya? Ya, tentu saja, jendela informasi. Itu. Suatu sore, Karma datang lebih cepat dari perkiraan. Saat Bu Ratna sibuk menceritakan temuan terbarunya di warung, anaknya sendiri pulang sambil membawa perempuan tak dikenal. Warga yang tadinya diam, saling pandang sambil menahan tawa. Kali ini, jendela informasi itu tertutup rapat. Tirainya menutup sempurna, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah gang itu, Bu Ratna tidak terlihat berkeliling membawa berita. Setelah kejadian, tamu misterius, anak Bu Ratna, warga gang mulai melihat celah untuk memberi pelajaran yang halus tapi menusuk. Tokoh utamanya, Mbak Wina, tetangga paling kalem tapi otaknya kreatif seperti penulis sinetron. Suatu sore, Mbak Wina sengaja lewat depan rumah Bu Ratna sambil berbicara keras-keras di telepon. Iya, tadi aku lihat Bu Ratna beli 5 kilo cabai, katanya mau masak besar. Ada acara, gitu. Tapi kok enggak undang tetangga? Ya, rahasia banget. Ia pastikan suaranya cukup keras untuk terdengar dari balik jendela yang setengah terbuka itu. Keesokan harinya, kabar itu menyebar balik. Warung Pak Dul penuh bisik-bisik. Katanya Bu Ratna ada hajatan rahasia. Waduh, kenapa nggak undang warga? Ya, Bu Ratna yang biasanya lincah berkeliling, kali ini duduk di bangku warung dengan wajah kecut. Bukan hajatan, cuma mau bikin sambal. Kok? Tapi tentu saja, klarifikasi jarang lebih kuat daripada gosip pertama. Puncaknya, saat arisan bulanan, semua tetangga datang membawa berbagai macam sambal sebagai hadiah. Mbak Wina dengan polos berkata, "Kami pikir ibu mau sambal-sambalan. Kan sudah pesan cabai banyak tuh." Seisi ruangan tertawa. Bu Ratna cuma bisa senyum kaku sambil menyeruput teh manisnya. Dan entah kenapa, sejak hari itu, jendela informasi itu mulai lebih sering tertutup daripada terbuka. Selama beberapa minggu, suasana gang terasa damai. Jendela Bu Ratna jarang terbuka, dan gosip-gosip aneh menghilang seperti air hujan yang sudah meresap. Warga mengira mungkin Bu Ratna benar-benar tobat. Tapi, ketenangan itu hanyalah jeda sebelum badai. Suatu sore, Mbak Wina melihat sesuatu yang mencurigakan. Bu Ratna sedang duduk di teras bersama 3 ibu-ibu, tim inti arisan. Mereka ngobrol pelan, sambil sesekali menunduk seperti agen rahasia. Yang lebih aneh, setiap kali ada orang lewat, mereka langsung ganti topik jadi resep sayur lodeh. Ternyata, Bu Ratna menemukan cara baru, gosip via jalur eksklusif. Alih-alih bicara keras-keras atau dari balik jendela, ia memilih menyebar cerita hanya ke anggota inti yang dijamin bisa membocorkannya ke seluruh warga dengan bumbu tambahan. Contohnya, suatu pagi warga heboh mendengar kabar. Kata Bu Ratna, rumah Pak Anto mau dijual ke orang kota. Katanya sih biar lebih ramai. Padahal, Pak Anto cuma mau renovasi dapur. Mbak Wina sadar, kalau dibiarkan,
gosip bawah tanah ini malah lebih berbahaya karena sumbernya sulit dilacak. Maka ia mengatur operasi balik arah. Semua warga sepakat untuk pura-pura percaya gosip Bu Ratna, lalu menambahinya sampai isinya jadi konyol. Jadi ketika gosip rumah Pak Anto mau dijual, sampai di ujung gang, ceritanya berubah jadi Pak Anto mau jual rumah ke artis sinetron yang suka pelihara burung merak di ruang tamu. Hasilnya, gosip Bu Ratna kehilangan wibawa karena setiap kali sampai ke telinga warga, isinya selalu absurd. Lama-lama, orang malah nungguin versi lucunya, bukan kebenarannya. Bu Ratna kesal, tapi tak bisa marah, karena semua orang cuma meneruskan gosip yang katanya dari dia sendiri. Mbak Wina tahu, untuk membuat Bu Ratna benar-benar kapok, dibutuhkan satu skenario besar, bukan sekadar balasan kecil. Maka, ia mengundang semua tetangga rapat rahasia di rumah Pak Anto, malam-malam setelah Bu Ratna tidur. Pokoknya, kita bikin gosip yang dia pikir eksklusif, padahal jebakan, kata Mbak Wina. Semua setuju. Keesokan harinya, umpan pun dilepas. Mbak Wina pura-pura ngobrol dengan suara setengah berbisik di dekat pagar Bu Ratna. Jangan bilang siapa-siapa. Ya, minggu depan kita semua mau bikin pesta kejutan buat artis terkenal yang mau beli rumah di sini. Ia sengaja menambahkan, tapi jangan sampai bocor ke warga lain, apalagi keluar gang. Hasilnya sesuai rencana. 3 hari kemudian, seluruh pasar sudah tahu, artis terkenal itu mau datang. Bahkan gosipnya sudah naik kelas, katanya artis itu mau syuting sinetron di gang mereka. Hari H pun tiba. Semua tetangga berkumpul di balai warga. Meja penuh kue, minuman, dan balon warna-warni. Bu Ratna datang dengan dandanan paling rapi, bahkan membawa kamera. Artisnya belum datang, Bu? Tanyanya, sedikit terengah karena bersemangat. Lalu, masuklah seorang pria dengan kostum badut warna-warni sambil melambaikan tangan. Selamat siang. Saya si badut gembira, siap menghibur pesta kejutan Bu Ratna. Warga bertepuk tangan sambil menahan tawa. Bu Ratna terpaku. Loh, ini pesta untuk saya. Iya, Bu. Pesta kejutan buat Ratu Gosip Gang Melati, yang selama ini bikin kita terhibur, jawab Pak Anto sambil tersenyum lebar. Seketika ruangan pecah oleh tawa. Ada yang memotret, ada yang merekam. Bu Ratna awalnya malu setengah mati, tapi akhirnya ikut tertawa, walau wajahnya merah padam. Sejak hari itu, gosip di gang memang masih ada, tapi Bu Ratna sudah jauh lebih hati-hati. Jendela informasinya tetap ada, tapi kini lebih sering dipakai untuk menyapa ramah, bukan menyebar cerita. Tahun berganti, anak-anak di Gang Melati sudah besar dan sebagian pindah ke kota. Rumah-rumah dicat ulang, jalanan dipaving, dan warung Pak Dul kini punya mesin kopi modern. Tapi satu hal yang tetap berdiri kokoh adalah rumah bercat hijau dengan jendela setengah terbuka, rumah Bu Ratna. Kini, Bu Ratna sudah berusia lebih dari 70 tahun. Tubuhnya agak bungkuk, tapi matanya masih tajam seperti dulu. Bedanya, kalau dulu ia memandangi orang lewat untuk mencari bahan berita. Sekarang ia melambai sambil tersenyum, menawarkan permen untuk anak-anak yang pulang sekolah. Sesekali, saat duduk di pos ronda, para warga baru mendengar cerita lama dari generasi sebelumnya. Dulu, Bu Ratna itu sumber berita tercepat segang. Loh, kata Pak Anto sambil tertawa. Ah, masa? Gosipnya gimana? Tanya pemuda yang baru pindah. Mbak Wina nyenyer. Macam-macam, sampai-sampai kami bikin pesta kejutan khusus buat dia. Bu Ratna yang kebetulan lewat, pura-pura cemberut. Jangan lebay. Itu kan masa lalu. Sekarang saya pensiun dari dunia gosip. Semua tertawa, karena tahu, walau pensiun, jendela informasi itu tetap terbuka, bukan lagi untuk gosip, tapi untuk menyimpan kenangan. Dan setiap kali ada yang menyebut namanya, warga sepakat, gang ini akan selalu punya satu legenda, Bu Ratna, tetangga julid yang akhirnya jadi kawan akrab semua orang. Akankah Bu Ratna akan terus berulang gosipnya? Nantinya kisah selanjutnya.
Jangan lupa subscribe dan komen. Dari mana asal kalian semua saling sapa?